semuanya yang luar biasa. Shalom. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, coba sekali lagi lambaikan tangan Anda. Haleluya, dan berikan kemuliaan dong yang meriah buat Tuhan kita. Woo! Kita memuji Tuhan. Go. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Come on, bersama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam. Yes, mulut kami bersorak Tuhan, memuji namamu hari ini. Here we go, come on. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu. Yes, haleluya. Semuanya bertepuk tangan seperti ini ya, ikuti saya, come on. Yeay. Lebih semangat lagi dong, come on. Hey. Sekarang lambaikan tangan kita ya, come on. La 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 la. Haleluya, Come on. haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Amin. Kami menari Tuhan di hadapanmu. Sukacita, rohmu hadir di sini. Sekali lagi lambaikan tangan kita, come on. La 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 la. Haleluya. Yang bersuka cita, come on. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Kemuliaan yang lebih meriah buat Yesus. Yeay. Seberapa banyak di
Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Gunakan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku tiada terukur. Yes, betapa besar sungguhku kagum maka dan kau everybody. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah, Kau tentang segalanya. Semua bisa angkat kedua tangannya. Kaulah Segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus. Coba kalau ada di kanan kirinya, ada sahabat, ada keluarga, katakan Jesus love you. Jesus love you. Sama-sama nyanyikan ya. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu.
selalu bersama. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyerahkan. One more time, kau Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Oh, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyerahkanmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya berdoa kasih setianya selalu mengawal setiap langkah Anda. Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan welcome home bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Saya juga menyapa Jemaat Gereja Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti Connect Group, ikutilah Connect Group online dimanapun Anda berada. Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar berikut ini, maupun mengirimkan direct message ke Instagram gereja lokal masing-masing. Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang dibagikan di setiap ibadah online ini tidak pernah kebetulan. Itu selalu suara Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan boleh menabur benih bagi kerajaan-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami, semua berasal daripada-Mu. Kami memberi dengan antusias ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gms_sidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 08821999345 atas nama Gereja Mawar Charon, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal.
Kami rindu hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu tinggikan nama-Mu Yesus. Hari ini kami yakin Kau hadir di tempat ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau-lah segalanya, Yesus Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, senang jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Senang hati kami menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senang jiwa kami. Sungguh besar.
hadir di tempat ini Tuhan. Sebab kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yang percaya Yesus memberikan kemenangan, semuanya bangkit berdiri, katakan kami yakin Tuhan. Yes. Sebab kami rasakan saat ini kuasa yang tak terbatas. Yakin, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, amen, amen, amen. Kemenangan terjadi. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan. Kami percaya kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kemenangan terjadi sekarang ini saat kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia saudara. Mari sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Yesus saat ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah dan pujian kami, tiada pernah berhenti. Kami menyembah-Mu, ku muliakan Engkau Yesus, ku tinggikan, ku muliakan, sebab Kau Yesus yang berkuasa, sebab hanya Kau Tuhan yang beri kemenangan di dalam hati kami. Oh, we worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Sembah Dia. Hanya Kau Tuhan kemenangan kami. Hanya Kau Tuhan sumber pengharapan kami.
Jesus, we worship you. Hallelujah, hallelujah. Tinggikan namamu, sebab kami tahu saat Engkau ditinggikan, kuasa-Mu bekerja. Oh, dan kami percaya saat namamu ditinggikan, kesembuhan terjadi. Oh, dan kami percaya saat Kau dimuliakan, kelepasan terjadi dalam hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Yesus, tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ku menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Jesus, Jesus, syaralalala bayaramu, kiharalalala bayarasi. We worship you, we worship you, Jesus. There is no one like you. Biar kami bawa hati kami, dan biar Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau yang bertata. Kuasa-Mu nyata, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap jemaat yang percaya kemenangan adalah milik kita, angkat ke tangan kita dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin saat ini Tuhan. Ku yakin Kau
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyertai. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Sekali lagi dengan imanmu lebih sungguh katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Sebab kami rasakan Engkau Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas saat ini. Yes, amen. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, yes Tuhan, terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan pemulihan, pemulihan. Oh, terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Lord Jesus. Sungguh hari ini kami mengucap syukur. Kami kembali datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami hari ini bersama dengan keluarga tidak melangkahkan kaki kami masuk ke dalam gedung gereja, tempat yang Kau urapi. Tetapi hari ini kami bersepakat sehati bersama dengan seluruh isi keluarga kami datang di hadirat-Mu menaikkan pujian penyembahan, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hadirat-Mu juga ada di setiap rumah kami, dimanapun kami berada. Ketika kami menginginkan Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam hati dan hidup kami, menjamah kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, sebab Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami, tak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih buat hari yang indah hari ini. Hari ini kami katakan indah karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan menyertai langkah kami. Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain tanpa Tuhan. Lebih baik satu hari ini kami bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan damai sejahtera, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kami juga diberi hikmat untuk kami melangkah, menjalani hidup kami hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami, ini waktunya Tuhan menyatakan isi hati-Mu. Kami siapkan hati kami, biar hati kami menjadi tempat yang paling baik untuk benih kebenaran firman-Mu ditaburkan. Berbicaralah ya Tuhan, karena firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu mendidik kami, firman-Mu mengarahkan kami kepada jalan yang benar, kepada rancangan dan rencana Allah yang mulia di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan. Hari ini kita datang di dalam hadirat Tuhan, tetap di dalam ibadah secara online. Sekalipun mungkin kaki kita tidak melangkah masuk ke dalam gedung gereja, tempat di mana Allah bisa hadir, tempat di mana Tuhan mengurapi gerejanya. Tetapi Tuhan juga hadir di dalam setiap rumah tangga Anda. Dimanapun Anda menyaksikan tayangan ibadah online ini, saya percaya ketika hati Anda sepakat bersama dengan Tuhan, ada rasa haus dan lapar, ada rasa menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Saya pastikan, saya percaya Yesus hadir di dalam hidup Anda. Yesus ada menyertai Anda semuanya. Katakan amin. Miliki sebuah ekspektasi, pengharapan yang kuat ketika waktu-waktu yang Anda jalani, Anda pakai untuk mencari wajah Tuhan, menginginkan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah sembunyikan wajahnya,
Yesus selalu ada. Di tempat di mana Yesus diinginkan, Yesus akan hadir di sana. Di tempat di mana ada hati yang haus, lapar, rindu, menginginkan Tuhan, bahkan mengharapkan pertolongannya, Dia adalah gembala kita yang baik. Tak akan pernah kurang tajam telinganya mendengar seruan doa kita. Dan tak akan pernah kurang panjang tangannya diulurkan menolong Anda dan saya. Percayalah, miliki sebuah ekspektasi yang besar. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah hal yang indah, hal yang luar biasa. Karena kalau tanpa Tuhan di hidup ini, sekalipun kita punya segalanya, isi dunia ini kita punya segalanya, tapi tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita pastikan ada Yesus di dalam kehidupan kita, sekalipun hanya ada 5 roti 2 ikan, sekalipun hanya ada tongkat biasa, bukankah Allah sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita? Inilah rahasia yang besar, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendirian. Katakan amin dengan keras di dalam hati Anda, supaya ini menjadi sebuah deklarasi iman buat kita semuanya, supaya ketika zaman berganti, kondisi silih berganti, berputar seperti roda, kata pepatah, tetapi bukankah kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memampukan kita mengatasi segalanya. Miliki ekspektasi yang besar, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Anda dicintai Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita persiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan saya ambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat 22 akan saya jelaskan ayat per ayat untuk Anda, di mana saya akan menjelaskannya, saya akan berhenti membacanya dan akan saya jelaskan kepada Anda semuanya. Saya ingat bahwa ketika awal tahun 2020, ketika itu saya berbicara di tempat di mana Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaatnya di GMS Tulungagung. Ketika awal tahun itu saya persiapkan, saya berdoa, Tuhan letakkan sebuah impresi di dalam hati saya bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Karena itu persiapkan jemaat supaya jemaat jangan takut. Saya masih ingat message ini, pesan ini, karena Tuhan menyatakannya di dalam hati saya. Saya berharap jemaat juga, khususnya GMS Tulungagung, Anda tentunya masih ingat bukan bahwa awal tahun message yang saya sampaikan adalah tentang keberanian. Bagaimana kita bisa mengantisipasi rasa takut di dalam hidup ini. Ternyata Tuhan berbicara di awal tahun kepada kita semuanya untuk menyiapkan hati kita supaya tidak melulu kita dikuasai ketakutan. Saya menyadari bahwa setiap hal bisa silih berganti datang di dalam hidup ini. Setiap hal bisa terjadi tanpa kita duga, tanpa kita sangka. Segala sesuatu bisa mungkin terjadi di dalam hidup ini asalkan hati kita kuat dan teguh. Seperti Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah telah kukatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya kita bisa menghadapi segalanya apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Namun satu hal kita harus pastikan, segala sesuatu bisa silih berganti, datang dan pergi. Namun Yesus tetap Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukankah itu janjinya? Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Hari ini zaman belum berakhir, karena itu saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yesus selalu ada bersama dengan Anda dan saya. Karena itu jangan pernah takut. Kita hari ini akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman itu selalu update setiap hari. Selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa berkata bahwa firman ini tidak masuk akal atau firman ini tidak sesuai dengan zaman ini. Tidak, saya percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang terus berlaku sejak dunia diciptakan awal kalinya sampai kepada nanti akhirnya. Saya percaya bahwa firman Tuhan kita perlukan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang pertama. Perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Kalau Anda suka catat khotbah, Anda bisa siapkan peralatan Anda, alat tulis Anda atau gadget Anda yang bisa Anda pakai untuk catat poin-poinnya atau rema-rema yang Anda dapat dari apa yang akan saya jelaskan kepada Anda. Anda bisa siapkan, Anda bisa catat. Saya kasih judul khotbah saya adalah tindakan saat takut datang.
Ya, tindakan saat takut datang. Permasalahan tidak bisa kita prediksi di dalam kehidupan kita. Namun tentunya adalah bahwa setiap hal yang tidak terduga, kalau itu ngomong masalah, ngomong wabah, atau ngomong apapun yang tidak sesuai dengan hati kita, tentunya menimbulkan ketakutan di dalam hati ini dan hidup ini. Tetapi percayalah bahwa Allah itu sumber kekuatan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena itu perlu sebuah action, perlu sebuah tindakan dari hati dan hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Di satu sisi kita dituntut untuk kita percaya. Ya, kita harus percaya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa sangkal bahwa mujizatnya masih bisa terjadi sampai hari ini. Kita tidak bisa sangkal bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih karunia buat kehidupan kita semuanya. Namun di satu sisi bahwa kita tidak boleh lengah, bahwa kita tetap harus bertindak menjalankan kehidupan kita hari demi hari. Kita harus tunjukkan apa hati kita harus tunjukkan apa pola pikir kita, karena itu akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Karena itu iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Karena itu juga dituntut dari hati kita, hidup kita untuk kita tidak merasa takut. Kita tidak boleh takut. Saya menyadari bahwa takut itu wajar, manusiawi. Namun satu hal yang perlu Anda catat bahwa kalau rasa takut itu menjadi sebuah ketakutan di dalam kehidupan kita, itu akan menggerogoti seperti penyakit kanker yang merugikan kita. Tanpa kita sadari bahwa ketakutan itu adalah penyakit yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak bisa disangkal bahwa secara kasat mata kita melihat ada problematika yang terjadi di bawah kolong langit ini. Namun di satu sisi lain saya mengajak Anda untuk melihat dengan mata iman bahwa Allah sumber kuat kita, Allah sumber pengharapan kita. Ketika kita melekat kepadanya, Anda dan saya akan bisa mengatasi rasa takut itu. Sehingga rasa takut ini berubah menjadi sebuah pengharapan. Berubah menjadi sebuah ekspektasi yang besar. Bahwa Tuhan bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tindakan saat takut datang. Ayat yang pertama, saya bacakan buat Anda semuanya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah kondisi. Ketika itu Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dipimpin oleh seorang raja namanya Yosafat. Yosafat ini adalah seorang raja yang hidupnya takut akan Tuhan, memelihara perintah Tuhan. Orang yang memelihara perintah Tuhan pun tidak bisa dipungkiri dari kisah ini menghadapi tantangan. Tantangan Yosafat bersama dengan rakyatnya adalah tantangan yang bukan kecil, tantangan yang besar. Diserang oleh Bani Moab, diserang oleh Bani Ammon, dan mereka bersekutu bersama dengan pasukan orang-orang Meonim. Jadi ada 3 pihak menyerang Yosafat, 3 pihak serang satu pihak. Tentunya kekuatannya tidak berimbang, kekuatannya tidak seimbang. Tentu secara hitung-hitungan, secara kalkulasi hitam di atas putih, tentunya Yosafat pasti kalah. Karena pasukannya kecil dibandingkan dengan 3 pasukan yang berkolaborasi untuk serang Yosafat. Ini masalah yang tidak mudah. Ini masalah yang hitungannya adalah bisa kehilangan nyawa, bukan cuma sekedar Yosafat, tetapi seluruh orang-orang Yehuda pun bisa dibantai habis oleh orang-orang ini, ketiga pihak ini yang ingin serang Yosafat bersama dengan seluruh kerajaannya. Anda bisa bayangkan, Anda bisa imajinasikan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Bukankah kita seringkali mengalami hal-hal seperti ini? Ketika masalah datang, kita merasa bahwa, aduh Tuhan, kekuatanku tidak seberapa. Bagaimana aku bisa mengatasi masalah ini? Bagaimana aku sanggup untuk aku menyelesaikannya kalau aku sendirian? Bagaimana aku bisa, aku keluar dari kotak yang membelenggu hidupku sehingga segala hal sepertinya menghujam, menusuk di dalam dada dan rasanya sesak sekali untuk ngambil satu tarikan nafas saja rasanya susah. Memang ada banyak hal yang bisa terjadi di bawah kolong langit ini. Yosafat pun orang atau raja yang memelihara hukum Tuhan pun dia bisa mengalami permasalahan. Tapi intinya adalah ketika kita mengikuti Yesus dengan taat dan setia, mungkin kita tidak bisa
Kita tidak bisa berkata bahwa ikut Yesus segalanya akan baik-baik saja. Everything is gonna be alright. Semuanya akan baik-baik saja, aku tidak akan mengalami masalah ini dan itu. Tidak, Yesus tidak pernah janjikan itu. Tetapi ketika kita mengiringi Yesus, mengikut Yesus, yang Tuhan janjikan adalah kemenangan. Artinya bahwa segala sesuatu bisa terjadi, tetapi segala sesuatu Tuhan akan berikan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita akan sanggup mengatasinya dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu janji firman Tuhan. Orang atau raja yang memelihara hukum Allah pun masih bisa mengalami demikian. Tentunya kita juga punya kans, Anda dan saya punya kans atau kesempatan untuk kita bisa mengalami pencobaan di dalam hidup ini. Tetapi pastikan bahwa Allah ada di pihak kita. Ayat 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memberikan kabar kepada Yosafat bahwa diserang dari Amon, diserang dari Moab, diserang dari pihak orang-orang Meonim. Tentunya ketika kabar ini didengar, kabar ini sampai kepada telinganya Yosafat. Saya percaya Yosafat akan mengimajinasikan bahwa dia akan ditindas dari berbagai pihak. Tentunya kekuatannya pun akan menjadi lemah, imannya pun akan menjadi surut. Tapi kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yosafat ini. Ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Orang yang hebat, orang yang luar biasa bukan dilihat dari seberapa banyak materi yang dia miliki. Tetapi seberapa berhikmat tindakannya, itu loh yang penting. Tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan ketika masa-masa seperti ini datang. Apakah dari mulut kita keluar caci maki? Apakah dari mulut kita keluar sungut-sungut? Apakah dari mulut kita keluar penghakiman kepada Allah? Apakah Allah sanggup mengatasi hal seperti ini? Jangan pakai mulut kita untuk kita curiga kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Sehingga kita mencurigai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan langit bumi dan isinya dengan segala kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita. Kita tidak layak untuk kita curiga kepada Dia. Yang penting adalah tindakan kita. Itu yang akan menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belajar ya dari Raja Yosafat ini. Ayat yang ketiga, Anda perhatikan, Anda bisa simak di Alkitab Anda masing-masing. Ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut. Yosafat manusia biasa juga sama seperti kita. Yosafat menjadi takut. Tadi saya katakan rasa takut itu wajar, rasa takut itu mungkin manusiawi, tapi kalau rasa takut sudah menjadi ketakutan, ini sesuatu yang tidak baik untuk hidup kita. Rasa takut itu wajar, tapi bagaimana kita harus mengantisipasi dan mengatasinya. Satu hal, ketika rasa takut itu datang, miliki sebuah rasa takut yang Tuhan perbolehkan di dalam kehidupan kita. Apa sih rasa takut itu? Rasa takut yang Tuhan perbolehkan di dalam hidup kita cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Sudah, itu aja. Itu akan menuntun Anda di dalam kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman yang akan memelihara Anda. Kebenaran firman menjadi perisai dalam kehidupan kita. Memberikan kita perlindungan. Takut boleh, asalkan itu takut akan Tuhan. Ya, amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Ini wajar manusiawi. Lalu dia mengambil tindakan ini. Ini yang menentukan. Ini yang menentukan langkah berikutnya di dalam hidupnya, kemenangan atau kekalahan yang terjadi di dalam kehidupan Yosafat. Ayat berikutnya berkata demikian, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat takut, tapi di dalam rasa takutnya dia mengambil keputusan untuk aku cari Tuhan, aku cari Tuhan. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bukan cuma sekedar dirinya, tetapi dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya. Kita harus datang kepada Tuhan. Masalah datang, masalah terjadi hari ini. Lalu tindakan kita apa? Datang kepada Tuhan. Dia mungkin kasih pengumuman kepada seluruh Yehuda. Kita akan diserang, kita akan ditindas, kita akan diperangi. Mungkin kata-katanya Yosafat ini juga memberikan ketakutan di dalam hati rakyatnya. Tapi kata-kata ini dibalik sama Yosafat, rasa takutnya dibalik sama Yosafat untuk menjadi sebuah tindakan cari Tuhan. Demikian juga dia ajak seluruh rakyatnya untuk cari wajah Tuhan. Cari Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa untuk minta pertolongan Tuhan. Poin saya yang pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda, tindakan saat ketakutan datang adalah, Anda bisa catat, alihkan fokus hati dan pikiran Anda untuk giat cari Tuhan.
alihkan fokus hati dan pikiran untuk giat cari wajah Tuhan Yesus. Ini penting. Kalau fokus kita hanya kepada ketakutan, fokus kita hanya kepada masalah, fokus kita hanya kepada kekhawatiran, kita akan terbelenggu di dalamnya. Kita akan merasa tidak nyaman di dalamnya. I know, saya tahu. Kalau masalah itu datang memberikan rasa takut, khawatir di dalam hati kita. Tapi poin pentingnya adalah ambil sebuah tindakan untuk cari Tuhan. Kalau kita berkubang atau berkutat hanya kepada rasa takut, kita tidak akan pernah mengalami jalan keluar. Kita tidak akan pernah bisa mengalami pertolongan dari Tuhan. Tapi kalau rasa takut itu kita alihkan, fokusnya kita alihkan hati dan pikiran, fokus untuk giat cari wajah Tuhan, maka akan ada sebuah penghiburan di dalam hati kita. Kalau saya punya waktu luang ketika pulang dari kantor gereja atau pulang dari melakukan kegiatan ibadah, kalau saya punya waktu luang mungkin 15 menit atau 30 menit di rumah, saya pakai untuk saya nonton televisi. Apa yang saya tonton pun saya filter juga. Saya suka lihat berita, saya suka lihat tayangan-tayangan yang memberikan informasi yang bagus, contohnya seputar Animal Planet atau apapun itu yang berhubungan dengan mesin, dengan teknik. Saya selalu suka itu, saya selalu cari channel yang seperti itu. Kalau saya mendapatkan sebuah channel itu bagi saya mungkin tidak baik atau kurang membangun atau bagi saya membosankan, saya akan pindah channel itu. Kalau saya rasa tayangan ini tayangan yang membosankan, tayangan yang tidak baik, tayangan yang tidak informatif atau mengedukasi saya akan berkutat di sana untuk sesuatu yang tidak baik juga. Karena itu saya segera ambil remote-nya dan saya pindahkan channelnya untuk cari sesuatu yang berguna membangun hidup saya. Saya akan ganti, saya akan switch dengan cepat. Sehingga saya mendapatkan sesuatu yang informatif, mendapatkan sesuatu yang mengedukasi saya. Sehingga saya senang dengan tayangan-tayangan itu. Demikian juga ketika Anda sedang menghadapi sesuatu, ganti channel Anda untuk cari hadirat Tuhan, untuk cari wajah Tuhan. Supaya atmosfer hidup Anda mulai berubah dari ketakutan kepada atmosfer iman, kepada atmosfer pengharapan, di mana di tempat itu, di mana Tuhan hadir di dalam hati dan hidup Anda, Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Tuhan akan limpahkan damai sejahteranya buat kita semuanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena itu giatlah untuk mencari wajah Tuhan. Jangan fokus hati dan hidup kita hanya masalah. Ya saya tahu masalah tidak bisa dipungkiri, masalah ada. Tetapi switch channel hati Anda, channel pikiran Anda untuk cari wajah Tuhan. Itu justru akan membantu kita untuk next step-nya. Langkah selanjutnya apa yang perlu kita ambil? Ayat berikutnya, di ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami bukankah engkau Allah di dalam surga? Yosafat mengajak semua bangsanya untuk cari wajah Tuhan. Saya ingat satu ayat di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan pun berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Bukankah firman Tuhan juga berkata demikian? Artinya Tuhan pun membuka pintu hatinya untuk kita. Yesus membuka pelatarannya untuk kita masuk ke dalamnya, mendapatkan kelegaan, mendapatkan damai sejahtera. Kalau Tuhan saja membuka pintu hadiratnya untuk kita bisa masuk menikmati kebaikannya, kenapa seringkali kita menutup pintu hati kita untuk Tuhan? Karena kita curiga, karena kita bersungut-sungut, karena kita tidak percaya bahwa Allah sanggup menyelesaikan persoalan, Allah sanggup menyelesaikan pandemi ini, dari COVID-19 ini, apapunlah masalahnya. Kita tidak melulu fokus kepada satu masalah, mungkin ada banyak hal yang kita alami hari-hari ini, dampaknya sampai kemana-mana. Tapi bukalah pintu hati Anda untuk Anda bisa mulai masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di sana ada kelegaan, di sana ada kekuatan yang baru. Firman Tuhan pun berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan mengangkat beban kita. Percaya satu hal ini, tindakan kita itu menentukan loh. Tindakan awal kita, start awal kita itu akan menentukan
endingnya seperti apa di dalam kehidupan ini. Kita akan mengalami apa. Saya lanjutkan dulu ya, nanti saya akan kembali jelaskan kepada Anda. Ayat yang ke-6, dan berkata, Yosafat berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Seolah-olah kata-kata ini kayak pesimis ya, kayak sepertinya menyalahkan Tuhan. Bukankah engkau raja, bukankah engkau Tuhan yang duduk di dalam kerajaan surga? Bukankah engkau sudah memberikan tanah ini kepada nenek moyang kami, Abraham namanya? Seperti seolah-olah pesimis. Bukan, ini bukan kata-kata pesimis, ini sebuah kata pengakuan sebetulnya. Ini kata-kata pengakuan. Beda dengan kata-katanya Gideon. Ketika Gideon melihat dia ada di dalam pengirikan anggur, dia panen, ambil panen gandumnya, dia ada di pengirikan anggur itu ketemu dengan malaikat, dan malaikat berkata, hai pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon ngomong seperti ini, Tuhan menyertaiku, aku ini seorang pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Gideon ngomong seperti ini, bukankah Allah kami telah mengeluarkan nenek moyang kami dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tapi mana sekarang kuasanya? Allah kami menyerahkan kami kepada orang-orang Midian. Allah kami menyerahkan kami kepada kesengsaraan. Ini kata-kata yang pesimis. Awalnya Gideon pesimis. Awalnya Gideon seperti mengejek Tuhan. Mana janji Tuhan? Dulu nenek moyang kami dikeluarkan. Mana janji Tuhan? Katanya Allah yang perkasa, Allah yang menyertai kita semuanya. Tapi sekarang kami diserahkan kepada pencobaan. Hati-hati dengan kata-kata ini. Seringkali tanpa kita sadari kita berkata-kata yang negatif tentang Allah kita. Mungkin kita mendengar kesaksian mujizat terjadi di sana, mujizat terjadi di sini, kesembuhan ada di sini, kesembuhan ada di sana, pemulihan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sana. Lalu detik di mana mungkin kita belum mengalaminya, lalu kita pesimis. Mana katanya Allah berkuasa, Yesus berkuasa menyembuhkan, bilur-bilurnya katanya menyembuhkan. Mana buktinya? Jangan-jangan cuma omong kosong. Jangan-jangan adalah cerita yang direkayasa. Saya tahu bahwa kebenaran firman Tuhan tidak bisa direkayasa. Kalau Allah sudah bertindak, maka tindakan Allah itu ya dan amin, benar adanya. Dia Allah yang berkuasa. Karena itu perlu sebuah keteguhan hati untuk mempercayai Dia. Jangan pesimis di dalam kata-kata. Kalau kita mulai pesimis di dalam kata-kata, tentunya kita akan pesimis juga di dalam tindakan kita. Hati-hati, karena kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Apa yang keluar dari mulut kita, itu cerminan hati kita. Nyatakan kasih Allah di dalam perkataan kita. Puji Dia dan sembah Dia. Maka tindakan kita pun akan mengagungkan dan kita akan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Kita semuanya perlu Tuhan. Kita manusia itu fragile. Kita itu rapuh. Kita itu mudah pecah. Kita mungkin lebih rapuh dari barang pecah belah yang ketika dibungkus karton atau dibungkus kardus itu ada tulisan atau logo gelas pecah. Kita ini lebih rapuh dari barang pecah belah itu. Tapi di satu sisi saya mau tunjukkan, Anda dicintai Tuhan. Anda adalah orang-orang yang kuat di dalam pengharapan. Karena itu jangan pernah pesimis dulu di dalam kata-kata kita. Amin. Hati-hati ya dengan mulut kita, juga jangan sebarkan berita hoax atau berita yang belum tentu benar adanya, atau berita-berita yang palsu, sehingga ketika berita itu kita sebarkan, didengar telinga, dilihat mata, menimbulkan rasa takut, menimbulkan kekhawatiran. Ya, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Lebih baik sebarkan berita firman iman, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Itu justru lebih berguna. Amin, itu justru lebih berguna. Next berikutnya ya, kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Bila suatu malapetaka menimpa kami, ya ini pedang, penghukuman, penyakit atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Wow, ini loh kata-kata yang saya percaya ini kata-kata yang hebat.
Ini kata-kata yang saya pikir ini jauh melebihi kata-kata orang pintar. Orang pandai kata-katanya mungkin bisa membius hati dan pikiran orang dengan kata-kata bagusnya. Tapi ini kata-kata orang berhikmat. Kata-kata orang berhikmat itu mungkin kata-katanya tidak puitis, tidak bagus. Tapi kontennya, bobotnya itu berat sekali. Ini kata-kata berhikmat. Ini kata-kata di mana dia tidak memungkiri ada ketakutan. Karena itu ceritakan ketakutan Anda kepada Tuhan. It's okay. Kalau Anda punya rasa takut, ceritakan. Utarakan, curhat kepada Tuhan. Tidak salah. Tuhan, aku ngalami masalah ini. Tuhan, saya ngalami pekerjaan saya terkendala. Tuhan, saya ada di dalam posisi yang tidak enak. Tuhan, saya ada di dalam posisi yang terancam di PHK. Tuhan, saya ada di dalam posisi di mana mungkin saya tidak bisa bayar SPP anak saya, SPP sekolah anak saya. Mungkin saya tidak bisa bayar cicilan ini dan itu. Curahkan isi hati Anda kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan mendengarnya, Tuhan punya solusinya. Jangan membiasakan mencurahkan isi hati kepada orang yang tidak tepat. Ini bahaya. Nanti akan jadi gosip. Nanti akan jadi berita-berita yang tersebar sampai ke seluruh kota. Kalau kota itu mungkin kota kecil, gampang sekali tersebar beritanya. Tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang tepat untuk Anda curahkan ungkapan isi hati Anda. Karena Tuhan punya solusi. Tuhan punya solusi untuk situasi kita semuanya. Karena kalau rasa takut itu datang, segera datang kepada Tuhan. Karena gini loh, saya pernah ketemu dengan satu orang bahwa orang takut, orang khawatir itu ternyata bukan cuma sekedar takut kepada situasi dan kondisi. Tetapi orang yang takut, orang yang khawatir itu juga takut sama solusi. Karena hatinya sudah terlanjur pahit, hatinya sudah terlanjur kecewa. Solusi apapun yang diberikan, doa apapun yang diberikan untuk mensupport dia akan berkata, mustahil, enggak mungkin, enggak masuk akal. Mana janji Tuhan, mana katanya Tuhan buat mujizat. Hati-hati. Karena itu tadi saya bilang di awal, saya bilang jangan sampai rasa takut kita berubah menjadi ketakutan. Karena nanti ketika solusi diberikan, kita tetap akan takut. Karena pada dasarnya orang yang ketakutan itu bukan cuma sekedar takut kepada situasi dan kondisi, tetapi ternyata takut juga sama solusi. Ini rugi. Karena kalau hikmat diberikan, tuntunan diberikan, support doa diberikan, kita tidak terima, kita tidak mau, maka akan sia-sialah seluruh apa yang akan kita jalani sepanjang umur hidup kita. Anda bisa mengerti hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Anda belajar ya, kita semuanya, saya juga. Kita belajar untuk kita bisa mengatasi rasa takut ini. Kita lanjutkan di dalam pembacaan ayatnya. Dikatakan demikian, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru. Ini komitmennya dia, komitmennya Yosafat. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Wow, ini yang perlu. Poin yang kedua yang saya akan ajarkan kepada Anda dari ayat yang tadi kita baca. Poin yang kedua adalah ungkapkan rasa takut Anda di hadapan Allah. Tapi deklarasikan imanmu bahwa Allah sanggup mengatasi masalahnya. Dua hal ini perlu. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa tutup-tutupi bahwa kita takut nih. Kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa tutupi. Karena itu tadi saya bilang, ungkapkan rasa takut Anda. Apa hari-hari ini yang menjadi kekhawatiranmu? Ungkapkan di hadapan Tuhan. Tapi jangan cuma sekedar mengungkapkan Tuhan aku takut ngalami ini dan itu. Tapi yang kedua yang sangat penting juga adalah deklarasikan iman Anda. Sama kan seperti yang Yosafat lakukan tadi di ayat yang ke-9 dia berkata, bila suatu malapetaka menimpa kami, ayat 9, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Yosafat tidak ngomong kami akan bersembunyi dan menyesali meratapi nasib kami. Dia tidak lakukan itu. Tapi dia berkata kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu ya Allahku yang berkuasa. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Wow, ini loh orang yang hebat.
Ini orang yang berhikmat di dalam tindakannya. Ketika dia mengungkapkan rasa takutnya, tapi di sisi lain dia mengungkapkan deklarasi imannya. Sampai engkau menolong kami. Kami akan terus berseru sampai kami melihat pertolongan yang datangnya dari tempat yang maha tinggi nyata di dalam kehidupan kami. Wow, ini orang yang saya pikir ini pahlawan iman. Pahlawan iman itu bukan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau ada kesempatan ada belajar sampai Anda pandai. Tetapi kadang kepandian kita tidak pernah bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita di dalam situasi yang terjepit, yang terdesak adalah iman yang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang akan menolong kita semuanya. Katakan amin. Katakan amin. Wow, hari ini saya di dalam hati saya ini menggelora sesuatu api yang besar. Saya merasakan ada sesuatu yang bukan cuma sekedar hangat tetapi panas. Saya percaya bahwa Tuhan akan bergerak di tengah-tengah Anda. Hari ini ada yang menyaksikan tayangan ini, Anda sudah mulai mendapatkan sebuah pewahyuan. Saya berdoa, bahkan sebelum khotbah ini berakhir selesai, Tuhan tidak pernah berakhir dengan hidup Anda. Ketika Anda bisa tangkap rema ini dengan imanmu, sekalipun Anda menonton di rumah, sekalipun Anda ada di toko mungkin sambil saksikan tayangan ini, Tuhan mulai berbicara di dalam hati Anda, memberi Anda hikmat. Saya percaya ini. Saya berdoa hari ini. Di dalam roh saya berdoa. Fisik saya sampaikan khotbah. Tapi di dalam roh saya berdoa bahwa Anda akan menerima pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dari tempat maha tinggi. Katakan amin. Tangkap message ini Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu jangan pernah takut. Ungkapkan rasa takut Anda di hadapan Allahmu. Tapi juga deklarasikan imanmu. Saya ingat ada sebuah kebenaran firman juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 sampai 39. Paulus pun ngomong demikian juga kan. Ini saya pikir antara Yosafat sama Paulus ini terjadi koneksi iman, terjadi koneksi ilahi sehingga Paulus pun ngomong seperti ini juga. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah kita? Apakah itu pedang, kelaparan, penyakit, atau kematian atau apapun? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Percayalah. Percayalah, bukan kepada saya percayanya, tapi kepada Tuhan. Percayalah. Kalau firman Tuhan berkata siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya? Itu artinya Tuhan selalu mencurahkan kasih-Nya. Seringkali kita yang berpikir negatif kepada Allah kita. Kita berpikir Tuhan tarik kasih-Nya. Tuhan tarik kasih karunia-Nya. Tuhan tarik berkat-Nya dari hidup kita. No, enggak. Ketika saya membaca ayat ini, nanti Anda bisa baca juga komparasinya di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 nanti Anda bisa baca ya, nanti Anda bisa buka Alkitab Anda. Siapakah yang bisa memisahkan kita? Tidak ada. Bahkan kematian sekalipun tak akan pernah bisa memisahkan Allah. Justru yang lewat namanya kematian, kita akan bisa bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu peliharalah iman dan hati Anda supaya kita tidak salah langkah di dalam hidup ini. Poin yang kedua tadi Anda bisa catat, ungkapkan rasa takut Anda di hadapan Allah, tapi juga deklarasikan imanmu bahwa Allah sanggup mengatasi masalahnya. Amin. Next berikutnya ya, ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ini pengakuan yang baik. Kita tidak bisa sombongkan apa yang kita miliki. Ini berbicara tentang kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yosafat sekalipun dia raja, punya harta, punya pasukan semuanya. Mungkin dia bisa menghadapinya. Mungkin dia bisa minta seluruh rakyatnya untuk ayo semua rakyat ikut wajib militer. Hadapi semua musuh. Rakyatnya tidak akan berani tidak terima perintah itu. Rakyatnya pasti akan melakukannya. Dia punya power, dia punya kuasa untuk lakukan itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia datang kepada Tuhan dengan segala kelemahannya, kekurangannya. Tapi dia juga mau tunjukkan bahwa dia tetap
seorang anak Tuhan yang percaya. Dikatakan demikian, untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak ngerti, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini loh penting. Mungkin kita tidak punya solusinya, kami tidak ngerti apa yang bisa kami lakukan di dalam hidup ini. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini penting. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Oke lah, kita mungkin lirik kanan dan kiri ada masalah. Tapi stop untuk lirik kanan dan kiri, karena kanan kiri ada masalah. Fokus ke depan bersama dengan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ayat berikutnya. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Apa yang mereka serukan di hadapan Tuhan ketika mereka curahkan rasa takut mereka, tapi mereka deklarasikan iman mereka di hadapan Tuhan. Lihat, Tuhan berbicara melalui seorang dari Lewi. Seorang yang dihinggapi roh Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan. Menyampaikan pesannya Tuhan kepada Yosafat dan seluruh Yehuda. Untuk jangan takut karena bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Kata-kata jangan takut ini yang berasal dari Tuhan ini. Saya mau katakan bahwa Allah pun menghendaki untuk Anda tidak perlu takut. Karena Tuhan akan menyertai Anda semuanya. Karena kata-kata ini powerful Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika mereka berseru, pertolongan datang. Mungkin belum berupa pertolongan. Masih firman yang datang. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Pendengaran akan firman Kristus. Karena itu biasakan telinga kita mendengar firman iman, firman Kristus. Supaya iman kita bangkit, tidak menjadi goyah, tidak menjadi mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena Yesaya pasal 59 ayat 1 pun berkata demikian. Telinga Tuhan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk diulurkan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan pasti mengulurkan tangannya. Karena Tuhan mendengarkan seruan dan doa Anda. Yang Anda naikkan pagi, siang, malam. Tak akan pernah kembali sia-sia. Katakan amin. Dan Tuhan pun berfirman. Memberikan kelegaan buat Yosafat, buat rakyatnya. Dan tentunya buat Anda semuanya. Ayat 16 dikatakan, besok haruslah kamu turun. Menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Wow, ini kasih karunia Tuhan. Tidak usah bertempur. Ini bonus-bonusnya. Memang tetap ada tindakan. Ada beberapa masalah yang terjadi ketika kita bergerak, kita bisa menyelesaikannya. Ada masalah yang terjadi ketika kita hanya berserah, Tuhan bisa menyelesaikannya. Mana yang harus kita lakukan? Persiapan untuk dua-duanya. Bukan berarti ketika kita berdoa, melulu berdoa, tidak mengerjakan bagian kita, ya tidak akan ada hasil juga. Atau kita melakukan sesuatu susah payah, tapi kita tidak pernah berdoa, ya kita tidak akan mendapatkan jalan keluar juga. Saya pikir dua-duanya harus seimbang. Berdoa, lakukan sesuatu, tapi selalu ada bonus-bonusnya. Karena firman Tuhan juga berkata bukan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Yosafat bersama rakyatnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari hatinya Tuhan. Maka bonusnya adalah mereka tidak perlu berperang, mereka tidak perlu susah payah, tapi mereka sudah melakukan bagiannya. Ayat 18, ya kita langsung di ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Di dalam situasi seberat apapun, belajarlah memuji Tuhan. Karena puji-pujian ketika kita naikkan, bukankah puji-pujian kata-katanya adalah kata-kata yang membangkitkan iman. Karena dengan kita memaksa mulut kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa betapa besarnya kasih Allah kita di dalam kehidupan kita. Iman kita akan didongkrak untuk naik dan untuk mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya Dia Allah yang tidak pernah berubah,
kuasanya sama, pribadinya sama. Kalau dulu mujizat pernah terjadi, hari ini bahkan di masa datang, di masa depan pun mujizat akan tetap terjadi juga. Katakan amin di dalam lidah dan bibir Anda. Katakan amin dengan keras, sepakat dengan keluargamu untuk percaya sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Next ayat 20. Saya akan segera selesai, akan saya bacakan kembali buat Anda. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Sekalipun mereka tidak perlu berperang, tapi mereka tetap bertindak loh dengan iman mereka. Mereka tetap maju di padang gurun. Mereka melakukan tindakannya. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Perhatikan kata-kata ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Yang kedua, kalimat yang kedua. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah juga kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Poin ketiga yang akan saya ajarkan, saya bagikan kepada Anda adalah poin yang ketiga, mintalah nasihat untuk dikuatkan dan didoakan oleh pemimpin rohani yang sudah teruji buah hidupnya. Ini penting, karena itu roh Tuhan penuh atas, tadi di ayat 14, penuh atas Yahasiel bin Zakaria untuk menyampaikan message Tuhan. Karena itu keberadaan pemimpin perlu, ada dua sisi. Saya ngomong dulu dari sisi pemimpin. Hamba Tuhan, pendeta, gembala, apapun jabatan profesi Anda, kalau di dalam gereja Mawar Sharon ada TL, ada coach, ada CGL, ada sponsor. Di sisi pemimpin saya mau katakan bahwa peran Anda sangat diperlukan oleh orang-orang yang Anda pimpin. Karena itu support mereka, doakan mereka. Nyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tuntun mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Bukan di dalam ketakutan. Karena itu ceritakan kebaikan Tuhan, hai para pemimpin. Karena kalau kita salah berucap, kalau kita salah melangkah, maka runtuhlah semua iman dari orang-orang yang kita pimpin. Tapi kalau kita menguatkan, meneguhkan hati kita, maka semua orang-orang yang Anda pimpin akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Karena dimulai dari satu pemimpin yang kuat di dalam Tuhan, maka seluruh orang-orang yang dipimpinnya pun akan menjadi gagah perkasa di hadapan Tuhan. Itu di sisi pemimpin. Kalau di sisi orang yang dipimpin, carilah mereka. Minta nasihat, tuntunannya. Pak, tolong doakan saya. Pak, tolong support saya. It's okay. Kami semuanya pemimpin, kami akan terbuka. Karena untuk itulah kami dipanggil. Karena untuk itulah kami bekerja di dalam ladang Tuhan. Supaya umatnya terpelihara. Ketika seorang pemimpin berani berdiri untuk setiap jemaatnya, umatnya. Berdiri di hadapan Tuhan. Sama seperti Yosafat bukan cuma perintahkan Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dia sendiri berdoa dan berpuasa. Yang terjadi adalah kesatuan hati, kesatuan iman, mendatangkan kasih dan kuasanya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu Anda tidak bisa sendirian. Anda perlu pemimpin Anda. Anggota-anggota CG datang kepada CGL Anda, coach atau TL Anda. Minta didoakan, minta disupport. Kami semuanya pemimpin. Dengarkan hal ini hai para pemimpin. Ketika ada anggotamu yang minta didoakan, support mereka, doakan mereka. Karena peranmu penting di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyatnya, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 yang terakhir Anda perhatikan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sair yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Wow, mereka terpukul kalah. Setiap tindakan awal kita menentukan apa yang terjadi di akhirnya. Karena itu yang terutama adalah jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita roh keberanian. Karena itu pakai hal ini untuk datang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kuasa dan kasih penyertaan Tuhan akan hadir di dalam kehidupan Anda. Saya mau kasih satu ayat, tapi Anda buka aja di Alkitab Anda, Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan bahwa kita tidak perlu takut. Sebab Dia adalah Allah yang menopang kita dengan tangan kanannya.
Dia meneguhkan kita, memberi pertolongan kepada kita. Karena itu percayalah Tuhan, percayalah firman-Nya, hidup di dalam kehendak Tuhan. Maka pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Anda. Terimalah rema ini. Karena di dalam hati saya percaya. Ketika tadi Anda mendengar, bahkan Tuhan pun sudah menolong Anda. Tuhan pun memberikan Anda kekuatan. Amin. Mari kita sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian. Supaya pujian ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan kita ketakutan. Pertolongannya datang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau Anda ikut ibadah online ini bersama dengan anggota keluarga, ayo saya ajak bergandengan tangan ya, suami, istri, anak-anak, siapapun pertalian keluarga Anda. Jangan canggung, ayo gandengan tangan. Karena saya percaya di dalam kesatuan hati, Tuhan akan memberikan akselerasi yang akan cepat Anda dapatkan di dalam hidup Anda. Amin. Mari kita sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Thanks God. Haleluya. Ku tidak takut. Yes Lord, kami tak akan takut Tuhan. Karena kami tahu sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yes, katakan dengan keras, katakan amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Sebab kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, amin Tuhan, kemenangan. Sekali lagi ucapkan dengan iman di hadapan Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Mari saja kita semuanya berdoa. Anda bisa ulurkan tangan Anda di depan monitor ketika Anda menyaksikan tayangan ibadah online ini. Angkat tanganmu di hadapan monitor di mana Anda menyaksikannya. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan kasih satu impresi bahwa ada orang yang kalut hatinya. Ada orang-orang yang sudah mulai putus asa. Anda bingung, Anda tidak mengerti apa yang harus Anda lakukan hari-hari ini. Percayalah, tetaplah berdoa. Karena ketika situasi seperti ini terjadi, kami mengajak semua jemaat, ayo kita berdoa, bahkan doa online 24 jam. Kami lakukan per kelompok, 1 jam secara online. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap jemaat mengalami banyak terobosan. Keluarganya dipulihkan, bahkan ekonominya pun dipulihkan, dibukakan Tuhan pintu berkat yang baru, yang tidak terduga, yang tidak disangka. Tiba-tiba ada banyak hikmat yang Tuhan berikan untuk lakukan ini, melangkah di area ini, lakukan pekerjaan ini. Pekerjaan tetapnya yang semula ditinggalkan,
Lakukan sesuatu yang baru. Di titik itu Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya mau katakan tidak ada yang sia-sia. Ketika Anda cari wajah Tuhan. Ketika Anda alihkan fokus pikiran, fokus hati kepada Tuhan. Tuhan akan berbicara dengan lembut di hatimu. Ingat, Tuhan tidak menghakimimu. Tuhan bahkan memberikan pertolongan. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa hari-hari ini. Justru pakailah waktu-waktu Anda ketika segala sesuatu dipusatkan di rumah. Bukankah Anda punya banyak waktu hari ini? Orang-orang dulu banyak yang beralasan, saya sibuk bekerja Pak, tidak sempat berdoa. Saya sibuk berbisnis Pak, tidak bisa berdoa. Tidak ada alasan hari ini. Bukankah segala sesuatu dipusatkan di rumah? Anda punya banyak waktu, pakai untuk berdoa. Pakai untuk bersama dengan keluarga Anda. Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Karena itu pegang teguh dengan imanmu setiap janji Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Engkau yang takut, engkau yang khawatir, engkau yang gelisah. Hari ini aku menghardik setiap ketakutan itu pergi dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan kekuatan. Tuhan gantikan lutut-lutut yang mulai goyah. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Dengan pengharapan yang baru. Terimalah berkat kasih karunia Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukankah aku katakan hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pertolongan dari tempat maha tinggi datang. Memberikan kekuatan hari ini. Mengalirlah ya Roh Kudus. Mengalirlah hari ini seperti aliran-aliran air kehidupan yang menyegarkan, menyejukkan jiwa kami. Mengalirlah datang ke setiap rumah tangga dari setiap jemaatmu. Mengalirlah kasih karunia Allah penuh atas hidupmu. Katakan amin, katakan amin. Katakan amin. Karena itu terimalah berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari surga. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir akan masa depanmu. Sebab Allahmu beserta denganmu. Dia Immanuel. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Putra Yesus Kristus namanya, dan persekutuan hidup yang intim dan manis, pengurapan yang datangnya dari Allah Roh Kudus turun atas hidupmu, menjamah engkau bersama dengan seisi rumah tanggamu. Dipelihara Tuhan, dikasihi Tuhan. Terimalah berkat ini dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang mencintai, mengasihi Tuhan bersama saya katakan amin. God bless you. Tuhan memberkatimu.